Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Putri Ramadan dari kelas B akan mempresentasikan mengenai tugas Pancasila dengan topik pertama yaitu bertemakan manusia dan kemanusiaan, serta topik keduanya ialah hikmat dan kebijaksanaan. Langsung saja, topik pertamanya yaitu manusia dan kemanusiaan. Studi kepustakaannya ialah The Human Condition oleh Hannah Arendt 1958. Buku ini menyajikan pemikiran mendalam tentang kondisi manusia dalam masyarakat dan politik. Yang kedua yaitu perspektif Islam dan rujukannya. Konsep manusia dalam perspektif ajaran Islam disebutkan dalam Al-Quran Surat At-Tin ayat 4. Manusia adalah makhluk terbaik. Oleh karena itu, manusia harus selalu melakukan kebaikan atau amal soleh. Yang ketiga yaitu fenomena atau problem empirik. 1. Kesehatan mental. Masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya adalah fenomena yang memengaruhi kesejahteraan manusia. Data kesehatan mental diperoleh melalui studi survei, data medis, dan laporan pasien. Yang kedua yaitu ketidaksetaraan. Masalah ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan gender adalah fenomena yang signifikan. Data yang mendukung fenomena ini dapat berasal dari survei gaji, statistik, kekayaan, dan indeks ketidaksetaraan. Yang keempat yaitu pembahasan analisis dan diskusi. Kemanusiaan dalam konteks agama. Jika Anda tertarik dalam konteks agama, bahas perspektif berbagai agama terkait dengan kemanusiaan dan bagaimana ajaran agama memandang tanggung jawab manusia terhadap sesama. Isu-isu sosial kontemporer. Diskusikan isu-isu sosial seperti ketidaksetaraan, perubahan iklim, pengungsi, kemiskinan, dan diskriminasi dalam konteks kemanusiaan. Pandangan filosofis. Anda dapat merujuk pada pandangan filosofis terkenal tentang manusia dan kemanusiaan seperti pandangan Kant, Nietzsche, atau Sartre. Kesimpulan dan nilai-nilai yang didapat. 1. Hak asasi manusia universal. Kajian ini menggarisbawahi bahwa hak asasi manusia adalah hak universal yang harus dihormati dan dilindungi untuk semua individu tanpa diskriminasi. Pendidikan sebagai kunci. Pendidikan memiliki peran kunci dalam meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai kemanusiaan dan mempersiapkan individu untuk berkontribusi dalam membangun dunia yang lebih baik. Nilai kemanusiaan. Nilai ini menekankan pentingnya empati dan kebaikan dalam tindakan kita terhadap sesama. Ini juga melibatkan tanggung jawab kita terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan manusia. Kemanusiaan dalam aksi. Nilai-nilai ini juga mencakup tindakan nyata untuk membantu mereka yang membutuhkan dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Ini mencakup pekerjaan kemanusiaan, sukarelawan, dan upaya membantu masyarakat. Topik kedua yaitu hikmat dan kebijaksanaan. Studi kepustakaannya ialah Friedrich Philomathis, What is this? Think Colored Wisdom, Journal Behind the State of the Art, Mayville, Colorado 2006. Yang kedua, Wisdom is the right as of knowledge. Perspektif Islam dan rujukannya. Dalam Islam, hikmat dianggap salah satu karunia terbesar yang dapat dinikmati manusia. Al-Quran menyatakan mengenai hakikat atau hikmah dalam surat Al-Hajj ayat 46 dikatakan, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga, yang dengan itu mereka dapat mendengar, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Selanjutnya ialah fenomena atau problem empirik dan sumber datanya. 1. Konflik dan resolusi. Cara mengatasi konflik interpersonal atau internasional dengan hikmat dan kebijaksanaan. Pembahasan analisis dan diskusi. Definisi dasar dari hikmat adalah penggunaan suatu pengetahuan dengan benar. Lawan dari hikmat adalah kebodohan atau kebabalan. Masyarakat Yunani kuno menganggap hikmat adalah suatu kebajikan yang penting. Dipersonifikasikan sebagai Dewi Metis dan Athena. Athena dikatakan keluar dari kepala Zeus. Ia digambarkan sebagai kuat, adil, murah hati, dan perawan suci.
2. Kebijakan adalah penggunaan pengetahuan yang benar. Mengetahui berarti tidak bijaksana. Banyak orang yang mengetahui banyak hal, namun mereka menjadi bodoh karenanya. Tidak ada orang bodoh yang lebih bodoh daripada orang yang berpengetahuan, namun memiliki bagaimana menggunakan pengetahuan berarti memiliki kebijaksanaan. Terakhir ialah kesimpulan dan nilai-nilai yang diperoleh. 1. Pentingnya etika. Hikmat dan kebijaksanaan sering terkait erat dengan pertimbangan etis. Kesimpulan utamanya adalah bahwa dalam pengambilan keputusan yang bijaksana, pertimbangan etika dan moral harus memainkan peran sentral. Kedua, kepemimpinan yang bijak. Penelitian ini dapat menyoroti pentingnya kepemimpinan yang bijak. Pemimpin yang bijaksana cenderung memahami situasi dengan baik dan mengambil keputusan yang paling tepat dalam konteks tersebut. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.